Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, sebuah obrolan dari redaksi Forum News Network. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di menjelang akhir pekan ya, karena ini udah hari Jumat, full barokah. Oke, Mbak Agi, saya kira ini yang belakangan ini jadi perhatian kita, tapi juga jadi perhatian dunia gitu ternyata ya, karena Indonesia itu saya kira dalam sebulan terakhir ini bahkan intensitasnya cukup tinggi dalam pekan-pekan terakhir ini adalah media-media internasional yang cukup kredibel itu menyoroti apa yang terjadi di Indonesia. Misalnya baru saja menyoroti soal ibu kota baru yang itu akan diperkirakan dia akan jadi darkness legacy. Jadi apa ya? Warisan hitam gelap dari Jokowi, dan dia mengkontraskan tadinya bahwa dia ini kan dia dianggap new hope waktu itu gitu ya, karena menyebut seperti itu, dikontraskan seperti itu. The Guardian misalnya menyoroti anaknya Pak Jokowi yang disebutnya sebagai apa ya? Kalau kita pancake itu apa sih? Pancake itu ya martabak. Martabak ya. Sebagai martabak dari calon wakil presiden ini. Jadi, dan banyak lagi di Jerman juga disoroti banyak. Jadi media-media dunia sedang menyoroti dan harapannya dan tone-nya itu yang menertawakan kita gitu. Tertawa tapi dengan keprihatinan bahwa Indonesia sebagai negara sedang bergerak dari demokrasi jadi negara yang demokrasinya sudah decline, memburuk begitu ya, membusuk demokrasinya. Itu satu. Dan kedua, orang yang semula masih banyak meragukan bahwa PDIP itu berseteru dengan Pak Jokowi, itu sekarang saya kira mereka pasti sudah harus meralat itu kecurigaannya itu. Kalau kemarin kan kita menjadikan catatan bahwa nanti kalau sampai kemudian Kepala BIN Budi Gunawan itu diganti oleh Pak Jokowi, baru puncak perseteruan itu. Tapi ternyata nggak perlu menunggu itu, gitu, karena sekarang bahkan orang seperti Ganjar Pranowo yang menyatakan waktu itu dia pasti percaya bahwa Pak Jokowi orang baik, gitu ya. Waktu ketemu makan siang hari Senin kemarin ketemu Pak Jokowi kan begitu ya, dia orang baik, akan menjaga demokrasi dengan baik. Kaget-kaget kemarin ketika dia berkunjung ke Bali dan dia seperti memuji gitu dan juga membanggakan kader PDIP yang menolak kedatangan Pak Jokowi di Gianyar, yang dia gambarkan sampai pada menutup pintu rumahnya ketika Pak Jokowi hadir gitu ya. Dan juga ketika Pak Jokowi makan siang gitu, mereka diundang pengurus PDIP sana, mereka malah milih pergi ke Jakarta. Ada yang karena nonton bola, ada apa. Jadi betul-betul ini Pak Jokowi sudah dijadikan musuh oleh PDIP ya. Ini menurut saya serius ini apa yang terjadi di PDIP. Lebih cepat dari yang kita perkirakan gitu, puncak perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi itu, Mbak Agi. Iya betul Mas Hersu. Kalau menyambung kepada puncak perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP ini, karena memang juga berlangsungnya itu sangat cepat sekali ya. Kalau seandainya kita masih ingat pada bulan Agustus, itu akhir-akhir Agustus loh, sekitar tanggal 20-an lah, itu Gibran itu masih menempelkan stiker Ganjar Pranowo, Mas Hersu masih ingat? Masih Bobby juga ya? Iya, Bobby juga melakukan itu, menempelkan stiker Ganjar Pranowo di lokasi rumah-rumah warga, dan kemudian itu menjadi masalah, dilaporkan gitu ke Bawaslu. Kalau tidak salah satunya itu dari Komite Independen Pengawas Pemilu, KIPP ya, KIP gitu biasanya kita mengatakan. Nah, dan itu diprosesnya begitu lambat ketika itu Mas Hersu. Dan kalau kita ingat itu bulan Agustus, artinya kalau menuju ke Oktober, di mana kemudian Gibran itu kan dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober ya. Nah, kalau dari 20-an Agustus ke Oktober hanya sekitar 2 bulan. Ini bayangkan betapa cepatnya itu perubahan gitu. Bukan perubahan dalam arti koalisi perubahan. Ini perubahan dari yang tadinya bersekutu, darinya berkoalisi, bahkan dia digadang-gadang menjadi jurkamnya, dan kemudian tiba-tiba sekarang Gibran tetap pergi ke pelosok-pelosok dan dia menggaungkan door to door di Jawa Tengah, tapi dalam kapasitas untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dan bahkan dia mengatakan bahwa sekarang itu kalau kita melihat YouTube, kita melihat media sosial, itu dia yakin bahwa orang itu nanti di kandang banteng di Jawa Tengah itu orang akan memilih tokoh. Begitu. Nah, gara-gara ini. Kalau udah mulai lantangin PDIP di Jawa Tengah, saya kira cari gara-gara itu ya. Pasti ini seperti dikatakan Komarudin, jangan ganggu banteng yang sedang tidur ya. Kalau diganggu banteng sedang tidur bisa beringas begitu.
Tapi satu hal yang juga bukan hanya berubah, Mbak, yang banyak disoroti juga betapa Pak Jokowi Gibran itu persis Pak Jokowi, gitu ya. Ya. Omongannya betul-betul nggak bisa dipegang. Bahkan kalau dalam bahasanya Pandana Baban, dia bilang dia sampai terheran-heran belum pernah dia bertemu orang yang bisa berbohong seperti Gibran itu, gitu ya. Ini levelnya mungkin lebih canggih lagi. Gitu. Iya Mas Ersu, dan ini juga perubahan ini yang sangat besar inilah yang ditangkap oleh media-media asing tersebut dan ya, dan dalam hal ini misalnya sebuah media terkemuka juga di Jerman yaitu Handelsblatt begitu. Kalau saya tidak, karena saya tidak bisa berbahasa Jerman, mungkin begitu ya bacanya ya Mas Ersu, yang dia menyoroti soal nepotisme atau soal politik keluarga itu, dinasti politik begitu. Jadi rupanya soal dinasti politik ini yang dianggap mereka sebagai penurunan demokrasi itu betul-betul sangat krusial begitu. Karena Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kata mereka seperti itu. Jadi posisi Gibran ini bahkan kemudian disangkut pautkan juga dengan posisi dari Kaisang yang dikatakan tidak memiliki pengalaman politik sama sekali, tapi anak Pak Jokowi ini yang bungsu ini tiba-tiba bisa menjadi ketua partai politik begitu. Dan kemudian sorotan dari Gibran ini tentunya adalah karena tadinya dia di PDIP begitu, kemudian tiba-tiba dengan sebuah rekayasa di lembaga hukum, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, maksudnya demikian, kemudian dia tiba-tiba bisa dicalonkan menjadi cawapres. Ini rupanya soal demokrasi di Indonesia ini menjadi sorotan betul, Mas Ersu. Ya. Oke, nah, ini menarik kan, kita ngomongin edisi media nasional media kan belakangan juga soal bohong, soal ngibul yang kita kemarin soroti itu kan Pak Jokowi itu sekarang juga terbongkar juga kan, misalnya dia menyatakan kalau sebelumnya bahwa yakin akan ada investor asing yang anti itu kan. Kemarin beliau menyatakan bahwa oh enggak, ini khusus untuk investor dalam negeri gitu ya. Dan detailnya ketahuan bahwa ternyata IKN itu diiklankan gitu ya Mbak ya, kalau di kita editorial gitu ya, kita tahu di mana, di Wall Street Journal ya, artinya kalau Wall Street Journal kan mengincar investor dari Amerika dong gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau seandainya kita melihat ini edisi kemarin ya, 2 November begitu. Dan ini diiklankan begitu Mas Irsu. Kalau seandainya kita tahulah seperti ini ibaratnya kalau saya dejavu ya, seperti melihat iklan dari Meikarta di zaman dulu. Meikarta di Kompas begitu kan. Yang kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah iklan gitu Mas Irsu, karena memang dikemas menjadi sebuah berita begitu. Berita yang layak untuk kita baca begitu, dan kemudian komposisi penulisannya juga persis seperti itu begitu. Tapi kemudian kalau seandainya kita lihat lebih jauh, loh ini kok ada paid program gitu kan. Paid program itu artinya adalah program berbayar. Bisa dikatakan demikian kan ya, program berbayar, dan program berbayar itu tentu saja sama saja dengan advertorial, dan kemudian ada di situ penjelasannya paid programnya untuk Wall Street Journal ini seperti apa. Dan kalau seandainya kita baca di dalamnya Mas Ersu itu memang memuji-muji ya wajar karena ini kan berbayar begitu ya, memuji-muji soal IKN yang sekarang sudah kemajuannya seperti apa, siap untuk menerima investasi, dan kemudian juga orang banyak yang tertarik untuk melakukan investasi di sana begitu, investor itu berdatangan, dan kemudian juga ramah terhadap lingkungan dan sebagainya begitu. Ini judulnya adalah Nusantara, Indonesia's New Capital City, Spearheads Quest for Sustainable and Inclusive Development. Jadi kurang lebih adalah ibu kota baru dari Indonesia ini menjadi ujung tombak begitu ya, ujung tombak dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, kurang lebih demikian. Kalau seandainya paid programnya itu kita klik begitu, maka akan ketahuan, akan tertulis di situ bahwa this content was paid for by an advertiser and created by the Wall Street Journal Advertising Department. Jadi memang ini adalah sebuah advertising atau sebuah promosi berbayar begitulah. Nah tentunya ini kemudian karena muncul pada tanggal 2 November, sementara dari Time juga kan kita melihat Instagram dari Time itu juga isinya adalah menyoroti soal IKN dan juga menyoroti soal dinasti Pak Jokowi. Tentunya ini saya rasa menjadi kurang apa ya,
saling bertabrakan begitulah Mas Herstu. Ini sebetulnya menjawab dari intensnya pemberitaan dari luar negeri selama ini yang menyoroti soal IKN, dan terutama itu muncul sebagai darker legacy begitu ya, warisan yang gelap, terutama muncul setelah adanya kasus Gibran ini begitu. Ya, ya, ya. Jadi saya kira dua hal ini ya, satu soal IKN dan kedua soal Gibran ini menjadikan Indonesia jadi sorotan internasional, bahkan ini ditertawakan lah oleh dunia internasional gitu ya. Dan ini media-medianya nggak main-main. Kalau kita sebut tadi The Guardian, ini kan salah satu koran media konservatif di Inggris, kemudian Times. Saya kira ini orang sudah banyak tahu soal Times. Ini adalah majalah yang sangat prestisius di Amerika Serikat gitu, dan memang saya yakin pembacanya juga terbatas, tetapi pembacanya itu adalah orang-orang kepala pengambil keputusan kan gitu ya. Jadi makanya, tetapi dikaitkan dengan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa oh ini memang kita sekarang prioritaskan untuk investor dalam negeri. Loh, kenapa kalau prioritasnya investor dalam negeri, kenapa pasang editorial di Wall Street Journal kan gitu. Jadi ini betul-betul memang kontradiktif lah pernyataannya Pak Jokowi itu ya. Kita nggak ada habisnya lah kalau mau ngomong soal itu. Iya. Pak Jokowi ini gitu. Iya, betul sekali Mas Irsu. Dan Time ini ya Mas Irsu, dia mewawancarainya itu tidak hanya dari untuk pengamat-pengamat dan juga pengamat finansial juga, pengamat ekonom artinya begitu ya, dari yang jauh dari Amerika sendiri, tapi juga dia mencantumkan di sini pengamat-pengamat dari kawasan. Yang artinya adalah jika Indonesia ini ada di kawasan di antara Asia, Australia, dia juga mengamati atau dia mewawancarai Ian Wilson, itu salah seorang ahli sosiologi lah dari Australia begitu. Dan Ian Wilson ini juga cukup tajam Mas Irsu. Dia melihatnya bahwa dia melihat membandingkan ini dengan ibu kota Myanmar ya. Dengan ibu kota Myanmar yang ternyata hanya sebagai pelarian dari militer begitu, dari militer dari para pemberontak, kemudian akhirnya tidak berfungsi ibu kota itu yang sudah dibangun sedemikian megah, dan hampir sama dengan IKN karena dibangunnya di tengah hutan seperti itu kan. Konsepnya sebetulnya hampir sama. Tapi sekarang menjadi ya semacam ibu kota mati yang hanya berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga yang ada di Mesir ya Mas Hersu, yang dibangun pada zaman Presiden LCC pada tahun 2015. Ian Wilson itu menyoroti demikian, dan kemudian ternyata nasibnya juga sama juga seperti itu Mas Hersu. Menjadi tempat militer juga untuk melindungi pemimpin militer dari gejolak yang ada di Mesir begitu ya. Dan kemudian ibu kota baru itu hanya sebagai proyek kesayangan pemerintah begitu. Nah, satu lagi itu yang disoroti, dan ini menarik Mas Esu karena ini dari Singapura begitu ya. Itu adalah profesor sosiologi di Nanyang Technological University atau NTU begitu, yaitu Zulfikar Amir, yang dia mengatakan bahwa Nusantara yang dirancang saat ini di Indonesia, ibu kota Indonesia ini hanya akan memiliki penyewa dan pengguna, bukan warga negara, kata dia demikian. Jadi dia mencontohkan, dia mengatakan secara persis, quote-nya seperti ini, ketika Anda memiliki otoritas yang menjalankan kota dan tidak terhubung dengan semua orang yang tinggal di kota tersebut, maka gagasan tentang warga negara tidak masuk akal. Artinya warga negara ini adalah orang yang terkoneksi begitu ya dengan tempat yang dia tinggali begitu. Kalau penyewa kan dia tidak terkoneksi, sewaktu-waktu dia bisa pergi begitu. Dia membangun pun bukan karena dia memiliki kewajiban, dia memiliki hati, kecintaan dan sebagainya terhadap tempat yang dia tempati. Dan dia mengatakan bahwa tidak benar-benar mewakili sistem demokrasi yang seharusnya menjadi landasan tata kelola kota di seluruh negeri. Kalau saya melihat ini sepertinya berhubungan juga dengan bahwa Time ini menyoroti bahwa IKN ini tidak menjadi simbol demokrasi dari Indonesia, karena di sana tidak ada kepala daerah yang betul-betul dipilih oleh penduduk di sana nantinya, karena kan diketuai oleh seorang kepala otorita begitu, yang itu ditunjuk oleh presiden. Nah, artinya di sana tidak ada contoh demokrasi, tidak ada sistem demokrasi, yang ada malah kecenderungan kepada otoratorian gitu ya Mas Hersu. Dan yang ini yang mengancam atau bahkan menjadi simbol dari turunnya demokrasi di Indonesia. Dan menarik ternyata kemarin di IKN ada yang wartawan yang menanyakan soal IKN ini kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menjawabnya bahwa 93% didukung oleh fraksi di
DPR tanyakan apa lagi? Ini berkaitan dengan saya kira undang-undang ya, undang-undang yang revisi undang-undang IKN gitu ya. Cuma sekarang tanya lagi deh Pak Jokowi ke DPR, apa masih ada 93% itu? Kalau ditanyakan ke DPR sekarang 93% itu nggak lagi mendukung itu, terutama apalagi kalau ditanyakan pada PDIP, karena banyak sekali ada indikasi-indikasi yang kuat bahwa PDIP ini juga mencoba gitu bermetamorfose menjadi antitesa dari Pak Jokowi. Kan kelihatan begitu tanda-tandanya ya. Misalnya ketika Ganjar ditanya soal apakah dia akan melanjutkan food estate, dia bilang nggak usah tanya yang aneh-aneh deh. Lakukan yang aneh-aneh kan, dia nganggap jadi food estate yang aneh-aneh gitu. Dan juga kalau ini soal IKN kemarin di visi misinya Anies Baswedan kan tidak ada ya, visi misi Anies dan Anies. Ini kalau di PDIP juga kayaknya nggak ada nih sekarang kan di visi misinya PDIP ini Mbak ya. Iya, kalau saya belum membaca secara lengkap begitu ya, tapi saya rasa bisa jadi nantinya kalau seandainya keadaannya demikian maka tidak akan menjadi prioritas walaupun itu tetap akan dilanjutkan karena kan memang investasi yang masuk ke sana di situ sudah terlalu besar ya, walaupun kita tidak tahu seperti kata Mas Hersu kemarin groundbreaking itu bisa saja tidak dilanjutkan menjadi pembangunan begitu kan. Iya, groundbreaking sekedar dari groundbreaking begitu dan itu sudah sering sekali terjadi seperti itu begitu. Tapi yang jelas kalau untuk sebuah proyek besar saja seperti food estate itu sudah pasti sepertinya PDIP itu tidak akan melanjutkan itu kan. Hasto juga sudah pernah mengatakan itu sebagai kejahatan lingkungan seperti itu. Kejahatan lingkungan ini maknanya tajam sekali Mas Irsu, dalam banget begitu. Dan kemudian kalau dari jubir Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, Surya Chandra itu sendiri juga mengatakan bahwa mereka tidak tertarik koalisi perubahan ini tidak tertarik untuk membahas soal IKN, untuk membahas soal food estate, begitu Mas Hersu, dan kemudian juga malah mempertanyakan kayu-kayu yang sudah ditebangi itu kemana, begitu ya. Jadi dan itu menjadi pertanyaan dari LSM loh, karena yang sudah di land clearing begitu yang sudah dibersihkan, ini kan food estate ini merambah hutan gitu, dan kemudian hutan itu ada tegakan pohon di situ, di mana ada pohon-pohon berbagai jenis pohon itu yang memiliki nilai komersil tinggi. Nah, otomatis ketika pohon itu ditebang begitu, itu kayunya kemana dari sekian ratus hektar atau bahkan dari sekian ribu hektar, tentu nilainya sangat tinggi sekali. Karena seperti kita tahu, modus-modus yang dilakukan oleh para taipan hitam zaman dulu, saya tidak tahu apakah juga zaman sekarang, ketika mereka mendapatkan sebuah HGU dengan mereka menjanjikan kepada pemerintah, mereka akan membangun sebuah kawasan perkebunan, membangun kebun kelapa sawit atau kebun-kebun yang lain, kemudian mereka tujuannya adalah hanya untuk menebangi itu Mas Hersul, dan kemudian selama sekian lama dibiarkan dan tidak ditanami atau diolah. Nah, kalau untuk food estate ini tetap kalau kita lihat dari film-film video yang dibuat oleh Walhi dan kawan-kawan itu mereka seperti misalnya di Kalimantan yang dikelola oleh Kemenhan ya, itu tetap ditanami oleh singkong, tapi rupanya gagal gitu, dan kemudian dibiarkan begitu saja menjadi sebuah bekas ladang yang besar sekali yang menghitam seperti itu, dan itu mengganggu, dan di situ ekosistem itu sudah berubah sama sekali dari ekosistem semula. Kalau ini sih untungnya double karena ini kan ada proyek dari pemerintah kan ini ya, jadi dapat kartunya, dapat dia proyeknya dan sebagainya. Jadi ya memang ini penuh kecurangan lah gitu ya, kita mencurigai proyek food estate ini gitu ya. Karena tapi kalau kita balik lagi ke soal Pak Jokowi dan Gibran tadi itu ya, itu kan jadi sekarang ini dua orang manusia ini dan Pak Jokowi ini jadi liabilitas bangsa jadinya tadi gitu ya. Saya tadinya berpikir Pak Gibran ini cuma jadi liabilitasnya buat Pak Prabowo karena merusak citra Pak Prabowo. Sekarang kalau di luar negeri dia merupakan jadi merusak nama bangsa dan negara juga, karena orang membayangkan mungkin mereka menertawakan kita gitu ya Mbak, dari 280 juta manusia Indonesia, masa iya bisa dikendalikan oleh seorang Jokowi dan Gibran gitu. Orang ketawa-ketawa, seperti apa sih kualitas bangsa Indonesia itu kan gitu. Jadi kita ke bawah-bawah juga ini jadinya. Iya, kalau kita melihat judul-judul berita yang ada di luar itu ya bikin kita miris, geli, tapi juga ya gimana ya gitu ya Mas Hersu ya. Karena memang tajam Mas Hersu, dan kalau kita melihat ya berita yang di luar ini mereka tidak seperti berita-berita di Indonesia, kebanyakan dari media online di Indonesia, mereka itu sering kali membahasnya itu
panjang sekali begitu ya. Seperti Time itu kalau seandainya itu ada di majalah, saya rasa itu entah sudah berapa halaman begitu. Karena memang walaupun itu bukan berupa laporan khusus, itu hanya berupa artikel begitu, tapi isinya seperti itu begitu. Nah, ini seperti misalnya ya, Time yang bulan September saja, ini Time sebenarnya sudah beberapa kali ya menulis ini. Bulan September dia menulis dengan judul Indonesia's New Capital is a Monument to its Democratic Decline. Artinya adalah ya, mereka melihat bahwa IKN itu malah sebagai monumen dari menurunnya demokrasi di Indonesia, begitu. Karena memang mereka menyoroti di situ bahwa ini kehendak dari Pak Jokowi, begitu, dan bukan kehendak sepertinya yang didukung oleh rakyat Indonesia. Karena banyak sekali yang menentang dari IKN tersebut. Walaupun IKN tersebut didukung oleh anggota DPR, oleh kebanyakan dari legislatif, begitu ya. Tapi nuansanya nuansa yang berbeda di situ, begitu. Persetujuannya juga seolah-olah terburu-buru, dilakukan secara terburu-buru, dan kemudian juga tidak dengan mendengarkan banyak masukan dari berbagai pihak. Dan mereka juga menyoroti adanya banyak demo, begitu Mas Hersu, yang menentang ketika itu soal IKN juga menjadi satu dengan Omnibus Law, begitu kan. Jadi ketika itu memang ramai sekali. Dan sampai sekarang ini terus disoroti, apalagi dengan adanya menjelang kepada pemilu, dan kemudian ada apa rekayasa atau skandal di Mahkamah Konstitusi, itu menjadi semakin Indonesia menjadi semakin menjadi sorotan dari media-media di luar begitu. Ya, oke. Jadi makin berat lah memang. Belajar liability bangsa ini, keluarga ini sekarang ya. Dan juga soal tadi ya, yang hubungan dengan PDIP ini, ya saya kira sekarang ini mulai apa ya, betul-betul dapat arang lah kalau saya lihat ya hubungan mereka dengan Pak Jokowi. Jadi sekarang Pak Jokowi menghadapi banyak front pertempuran gitu ya. Jadi tidak komposisi. Kalau dulu kan tadinya diceritakan ya Anies yang akan yang jadi lawan dari Pak, dan ini kan dianggap kelompok kecil yang bisa langsung dipites saja gitu. Ternyata sekarang sekarang banyak sekali orang-orang yang tadinya menjadi pendukung Pak Jokowi itu mulai speak up gitu, mulai bicara terbuka pada media. Dan cuman kita mengingatkan juga ya gitu, apakah ini betul-betul mereka ini siuman gitu, atau hanya dasar yang mereka cuman mau pindah haluan saja. Itu yang jadi mesti kita waspadai, karena kan sebenarnya orang itu kan dinilai dari konsistensinya ya Mbak ya. Kalau dia bersikap A ya sejak awal dia harus konsisten dengan pilihan A-nya itu gitu ya. Kalau kemudian dia kemudian dia pindah haluan, dia harus membuat semacam pengakuan dosa gitu. Harus melalui pertobatan dulu untuk menyatakan bahwa saya salah dan saya minta maaf kepada bangsa dan negara karena saya sudah mendukung rezim yang akhirnya membuat bangsa ini jadi rusak seperti sekarang. Harus ada begitu dong ya. Iya Mas Hersu, salah satu yang menarik juga itu kan kemarin yang kita masih ingat beberapa hari yang lalu juga kita membuat konten tentang itu ya, tentang ketahuannya Wamendes gitu Pak Iman Raharjo begitu ya Mas Hersu ya, gitu yang dia membuat semacam pertemuan untuk memenangkan Gibran. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Wamen yang lain, Wamen ATR Raja Juli Antoni, sambil kampanye dia sambil melakukan tugas bagi-bagi sertifikat tanah begitu. Nah, bukan sambil kampanye, sambil bagi sertifikat, tapi kemudian bagi-bagi dan kampanye gitu. Begitu ya. Karena semuanya sepertinya itu direncanakan secara bersamaan begitu. Bobotnya lebih kemana nih bobotnya? Sepertinya ya seperti itu Mas. Kampanyenya itu justru malah jadi bagi sertifikat itu bagian tools. Jadi menggunakan fasilitas negara, menggunakan program negara untuk tools kampanye. Itu ya persis sama kelakuannya Gibran yang kemarin mengklaim kartu-kartu itu, yang kartu dana abadi, kartu lansia atau apa, dan kemudian kata Bu Sri Mulyani, loh itu kan semua sudah ada dalam APBN kan gitu. Iya. Dan kemudian ya seperti kita ketahui itu ketika itu kemudian keluar begitu ya menjadi viral, Deddy Sitorus itu dia tidak hanya sekedar buzzer ya, mungkin kalau saya di media sosial dia seperti buzzer karena dia menjawab gitu ya, bersilang kata dengan buzzer. Tapi sebetulnya dia tidak sekedar buzzer seperti yang lain yang tidak punya pekerjaan. Dia kan anggota DPR, kader PDIP gitu ya, kader senior yang menjadi anggota DPR Komisi 6. Sekretaris tim koordinator relawan nasional.
Betul, dan dia juga sebagai jubir dari PDIP, dia mengatakan Mas Hersu bahwa sebetulnya saat ini menurut Deddy Sitorus ya, sebetulnya saat ini PDIP sudah mengetahui tentang digerakkannya atau digunakannya secara masif yaitu apa namanya Kementerian. infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah dan juga gerakan-gerakan dari ya circle begitulah ya. Eh, untuk memenangkan Gibran tersebut begitu, tapi rupanya PDIP tidak mau terlalu dalam mereka mengungkap soal itu begitu karena bagi mereka yang lebih penting adalah memenangkan pertarungan. Ya seperti kata Mas Hirsu tadi, yaitu pertarungan misalnya contohnya adalah di Jawa Tengah yang tampaknya saat ini memang akan menjadi palagan betul Mas Hirsu. Kalau dulu dulu kita tahu ada palagan Ambarawa ya, ada pertempuran hebat begitu di sana. Kalau sekarang menjadi palagan Jawa Tengah ini sebetulnya saat ini gitu. Sepertinya akan terjadi betul-betul karena Gibran sepertinya juga sudah apa ya, dia sudah membawa bendera begitu, bendera merah juga untuk menaklukkan Jawa Tengah begitu. Yes, oke. Jadi ini genderang perang sudah ditabuh ya. Iya, iya. Kita ganti ke topik yang lain ya. Apa topik apa ya, Pak? Firly Bahuri ya saya kira, atau topik yang lain yang mana yang kita bahas? Ini sebetulnya Jawa Tengah masih masih ada lagi nih Mas Hersu. Gimana Jawa Tengah? Jadi kalau kalau Jawa Tengah ini rencananya kalau saya melihat ya dari apa yang dikatakan oleh Gibran, dia berencana untuk menaklukkan Jawa Tengah nih Mas Hersu. Betul-betul berencana untuk menaklukkan Jawa Tengah. Jadi dia sudah berbagi eh, kerja begitu ya dengan Pak Prabowo. Dia sekitar 60% katanya dia akan bergerak di Jawa Tengah, akan melakukan door to door secara masif dan kemudian dia meminta para relawannya itu juga akan melakukan door to door dan kemudian mendatangi tidak hanya sekali tapi sampai 7 kali sampai betul-betul dapat gitu. Saya rasa ini bisa jadi copycat juga dari apa yang dilakukan oleh PDIP pada tahun 2019 ya. Copy paste lah begitu ya dari 2019 di mana PDIP kan begitu masif ya mendatangi akar rumput begitu sehingga memenang dari Pak Prabowo. Kalau tidak salah Pak Prabowo itu hanya sekitar 22% ya kemenangan di Jawa Tengah sehingga selebihnya mayoritas itu dimenangkan oleh 01 atau Pak Jokowi begitu. Dan kita akan melihat di Mas Hersu karena tampaknya untuk Jawa Tengah ini akan ada pertempuran antara partai yaitu PDIP ini melawan relawan dalam hal ini, yaitu relawan Projo dan kawan-kawan itu sepertinya akan digerakkan secara masif di Jawa Tengah. Jadi kalau dulu PDIP mengatakan bahwa relawan itu kan hanya organ-organ yang hanya akan digerakkan apabila dibutuhkan dan dia tidak bisa mendukung gitu ya, tidak bisa mendukung seseorang untuk jadi presiden atau apa wakil presiden begitu. Jadi tidak seperti partai. Tapi sekarang ini rupanya peran relawan ini sangat besar sekali di pihak Gibran dalam hal ini adalah ya juga Jokowi begitu karena yang digunakan ini adalah para relawan-relawan Pak Jokowi. Nah, untuk pada akhir pekan ini saya rasa di sana di Jawa Tengah itu akan cukup gegap gembita juga ya Mas Hersu karena selain Gibran juga pasti akan melakukan safari politik yang akan dilakukan selama Sabtu Minggu. Selain itu juga pada hari Sabtu itu rencananya akan ada acara dari Amin ya, dari Anies dan Muhaimin. Ini justru dilakukan di Kota Solo. Dan mereka mentargetkan itu dari Solo Raya. Solo Raya ini kan Kota Solo berikut dengan 6 kabupaten ya, ada Wonogiri, ada Boyolali, ada Klaten dan sebagainya begitu ya. Itu untuk datang ke zikir perubahan, mengetuk pintu langit untuk Indonesia lebih baik. Nah, saya rasa ini biasanya kalau Amin saya lihat ya kemarin berapa hari yang belakangan ini kan ada di Sumatera, ada di Aceh, kemudian di mana lagi tuh Mas Hersu yang demikian ramai gitu ya. Jawa Timur, di Jember, di mana kan itu. Iya, kalau itu sudah pekan yang lalu. Kalau yang hari-hari ini kan dia ada di Sumatera, ada di Medan Mas Hersu. Itu yang juga ikutin soal itu. Iya, itu menarik sekali. Saya rasa di Solo akan seperti itu juga nantinya. Yang menarik di Solo itu kan kita tahu ya, dulu ada dikenal Pak Mudik Sangidu yang mega bintang ya. Zaman Orde Baru itu mega bintang itu adalah itu semacam koalisi antara PDIP dengan P3 pada waktu itu. Iya. Kemarin Pak ini sudah bertemu dengan Pak Efek Rudi, katanya diminta bertemu dengan Pak Mudik Sangidu. Nah, apakah akan jadi koalisi karena
Pak Mudik Sangidu itu tetap P3 dan dia sekarang menjadi tapi P3 yang mendukung Anies gitu. Dia kan koalisi kuning hijau biru gitu. Itu Pak. Saya kira akan jadi seru dan kelihatannya front pertempurannya memang bukan front pertempuran Anies dengan Jokowi lagi, tapi justru antara Jokowi dengan Megawati dan PDIP, dan sangat mungkin PDIP akan merangkul juga koalisi perubahan untuk menghadapi front ini. Itu yang akan kita lihat gitu loh. Ya, Iya, saya rasa di Jawa Tengah pertempuran terbesar ini akan terjadi yaitu tadi di Ganjar Mahfud melawan Prabowo Gibran. Sementara dengan Anies sepertinya tidak akan keras antara PDIP dengan Anies gitu ya, koalisi PDIP dengan koalisi Nasdem dan kawan-kawan. Sementara kalau yang koalisi dari dari Gerindra dari Pak Prabowo ini sepertinya akan menghadapi dua koalisi di sana begitu Mas Hersu. Karena saya lihat di media sosial juga begitu dari Ganjar dan Mahfud pendukungnya itu tidak begitu menyerang Anies lagi, tidak sudah beda lah situasinya. Ya. Dan ini nanti ada beberapa catatan game changernya bisa juga terjadi nanti di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu hati-hati bisa jadi game changer juga begitu. Jadi banyak peluang-peluang perubahan yang bisa terjadi itu sangat-sangat mungkin besar sekarang. Oke. Ya, lagi kita pindah ke Firly ya, perkembangan Firly ya, saya kira yang menarik. Iya, Firly yang terakhir ini Mas Hersu. Jadi ini ada apa diungkap gitu ya sebuah rahasia oleh Boyamin Saiman, yaitu dia koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia begitu. Dan bapaknya jangan salah, bapaknya Almas Saki Biru yang dia adalah bapaknya Almas Saki Biru yang melakukan gugatan gitu ya di Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan begitu oleh Pak Anwar Usman begitu. Dan kemudian Boyamin Saiman ini sedikit saja itu sebagai background dulu dia adalah sahabat dari Pak Jokowi gitu ya, itu diketahui secara umum ketika mereka masih berada di Solo, Pak Jokowi masih menjadi wali kota. Dan Boyamin ini mengungkap atau mengunggah sebuah foto Mas Hersu, mungkin bisa dilihat oleh pemirsa Off the Record, di mana di situ terlihat ada Pak Firly Bahuri dan juga ada Alex Tirta. Padahal ini kan kemarin kita sudah membahas ya Mas Hersu bahwa dari Firly Bahuri itu dari pihak Firly-nya yang dikatakan oleh pengacaranya mengatakan dia tidak kenal dengan Alex Tirta begitu dan tidak pernah bertemu. Sementara dari pihak Alex Tirta justru membuat sebuah siaran pers tertulis begitu ya yang mengatakan secara runut begitu bagaimana dia menyewakan rumah yang ada di Kertanegara 46 itu untuk Firly yang dikatakan memang mereka itu pernah bertemu pada beberapa tahun yang lalu dan kemudian Firly memerlukan sebuah rumah persinggahan dan rumah persinggahan itu ditawarkan dengan harga 650 juta per tahun, nilai yang sangat besar. Dan jelas-jelas di situ Alex Tirta ini bahkan setelah itu pun masih terus berhubungan karena katanya setelahnya yang membayar adalah Firly tapi melalui dia kepada pihak si pemilik rumah. Nah, foto tersebut itu disertai dengan caption itu oleh Boyamin seperti begini. Maki menemukan foto di mana itu terjadi pada 2019 ketika Pak Firly syukuran ketika diangkat menjadi Kabaharkam setelah jadi Kapolda Sulsel. Jadi sebelum dilantik sebagai ketua KPK, itu ternyata bikin acara syukuran dan di situ ada Alex Tirta. Nah, kita bisa melihat itu Mas Hersu gambarnya di situ di mana Alex Tirta memakai baju berwarna putih begitu ya, dia di sebelah kanan dan Pak Firly memakai baju adat begitu bersama dengan istrinya dan ada tamu yang lain tapi tidak ditampakkan wajahnya. Jadi kalau yang lain ya, teman lama lah ya gitu ya. Berarti kalau Alex Tirta ini datang artinya kan diundang, tidak mungkin lah seorang pengusaha besar ujuk-ujuk begitu tanpa diundang dia datang begitu dan tampak berfoto bersama begitu Mas Hersu. Dan Alex Tirta ini kalau seandainya dia sekarang bergelut di PBSI katakanlah demikian, saat ini ya dia menjadi ketua harian dari PBSI dan kemudian juga Pak Firly ini juga orang yang senang hobi bermain bulu tangkis begitu ya, saya rasa mereka wajar saja kalau berada dalam satu circle begitu Mas Hersu. Ya. Oke, jadi makin seru, kelihatannya sulit lah buat Pak Firly untuk berkelit untuk soal rumah di TPS 46 ya, Jalan TPS 46 itu ya Mbak ya. Kemarin skenario dari manapun dia akan kena. Kalau kemudian dia menyatakan bahwa itu dia yang nyewa, itu kan ada pertanyaan, ada kontroversi. Alex Tirta menyatakan bahwa dia tadi yang nyewa rumah itu, tapi kemudian diteruskan oleh Firly Bahuri, tapi yang membayar tetap lewat dia gitu. Jadi Firly Bahuri nyetor ke dia baru dibayarkan gitu dan katanya itu 650 juta. Nah, tapi pengacaranya Pak
Pak ini pengacara Pak Firly menyatakan bahwa nggak sampai 100 juta gitu ya. Jadi pertanyaannya, oke lah kita percaya bahwa yang nyewa Pak Firly, kok banyak banget itu duitnya Pak Firly bisa sampai nyewa 650 juta. Itu juga persoalannya duitnya dari mana gitu ya. Yang kedua, kalau itu kemudian ternyata tidak benar bahwa yang nyewa itu adalah Ayek Tirta dan kemudian dipakai oleh Pak Firly, kan itu gratifikasi. Jadi mundur kena gitu. Jadi udah sulit berkelit. Saya kira para penyidik di Polda Metro Jaya sekarang senyum-senyum aja kalau melihat keterangan pers dari pengacara maupun Pak Firly begitu ya. Iya Mas Ersu, kita mendapatkan juga informasi bahwa hari ini tanggal 3 November kan ya, itu Ya. ada gelar perkara begitu. Nah, rencananya kalau seandainya jadi gelar perkara, itulah yang akan menentukan apakah Pak Firly statusnya akan naik menjadi tersangka. Karena sudah begitu banyak barang bukti begitu. Dan salah satu yang didapat dari media, salah satunya ditulis oleh Tempo juga oleh media lainnya Mas Ersu, itu adalah pengakuan Pak Firly begitu ya dalam pemeriksaan di Polda maupun di Ini kan Badan Pak Sarul Yassin Limpo. maaf Pak Sahrul Yassin Limpo maaf. Itu pengakuan dari Pak Sahrul mengenai pertemuannya dengan Pak Firly yang tadinya itu kan sama sekali ditolak ya, dibantah oleh Pak Firly bahwa tidak pernah melakukan pertemuan. Kemudian keluarlah itu foto yang ada di GOR. Akhirnya dia mengakui bahwa pernah melakukan pertemuan tapi hanya sekali. Tapi ternyata pengakuan dari Pak SYL ini pernah melakukan pertemuan selama 5 kali begitu. Dan 5 kali itu memang hanya sekali saja yang ada di GOR, selebihnya itu kurang lebih ada di Rumah Kartanegara tersebut. Makanya kemudian kenapa Kertanegara itu kemudian diketahui oleh polisi dan seluk-beluknya ya, saya rasa memang kalau hanya mengandalkan kepada Pak SYL itu kan dia juga ke situ bersama dengan sopirnya dan sebagainya dan mereka juga diperiksa. Jadi saksi itu tidak hanya satu saja begitu. Yes, oke. Kita tunggu. Ini harinya kembali hari Jumat lagi, apakah ini jadi Jumat Keramat. Dan sebenarnya kalau kita lihat prosesnya dengan sudah penggeledahan di rumah itu, ya harusnya sudah kan sebelumnya juga kasusnya ditingkatkan jadi penyidikan sebenarnya. Iya, Nah, betul. sudah digeledah rumahnya itu sebenarnya sudah tersangka, Mbak. Kalau nggak mungkin Betul. ya, kalau di rumahnya digeledah itu bukan tersangka gitu. Oke, kita tunggu ya, Mbak Agi. Kabar-kabar lain yang mengejutkan dari sisi politik, hukum dan macam-macam. Dan Indonesia sekarang sedang sesuai dengan suhu udara yang panas. Di politik jauh lebih panas dari suhu udara. Bersyukurlah Anda yang cuma merasakan panas di sekitar rumah Anda, tapi ada yang sekarang suasananya lebih panas, hatinya maupun perasaannya itu lebih gak tertahankan lagi. Ada yang panas ketakutan kalau mau ditangkap oleh polisi, ada juga yang panas bagaimana nasib politiknya yang sekarang sedang tidak menentu dengan digelarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, oke, pagi kita ketemu lagi ke depan ya. Ini kan udah hari Jumat ya, berarti sampai ketemu lagi. Kita mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.